Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski dari kelas Matematika 2020 dengan nomor induk mahasiswa 105361102 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi pada statistika dasar. Analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Di dalam analisis korelasi itu terdapat yang namanya koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel maupun arah hubungan dari variabel ke variabel. Nilai R bergerak dari -1 sampai dengan +1. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Bila nilai R sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Di sini kita bisa lihat tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan. Apabila nilai korelasinya 0, maka tingkat hubungannya itu tidak berkorelasi, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan apabila R-nya itu bernilai 0,01 sampai 0,20, tingkat hubungannya itu adalah sangat rendah. Dan apabila nilainya 0,21 sampai dengan 0,40, tingkat hubungannya itu rendah. 0,41 sampai dengan 0,60 itu nilai tingkatnya agak rendah. 0,61 sampai 0,80 itu tingkat hubungannya cukup, dan 0,81 sampai dengan 0,99 itu tinggi, dan nilai korelasi R-nya yang bernilai 1 itu, maka tingkat hubungannya itu adalah sangat tinggi. Apabila R sama dengan -1, artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan ada hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y akan turun. Apabila R sama dengan +1, artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabelnya juga akan ikut naik. Bila nilai R-nya itu sama dengan 0, maka tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Maka nilai X dan Y-nya itu tidak naik dan juga tidak turun, atau nilai X-nya tidak turun dan Y-nya juga tidak akan naik, karena di sini tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependennya. Yang kedua, ada analisis korelasi sederhana yang bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ada dua jenis cara. Yang pertama, person product moment atau PPM, dan yang kedua ada Spearman rank order. Yang ketiga ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau KD adalah angka yang menyatakan kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh satu atau lebih variabel X atau bebas terhadap variabel Y terikat. Rumusnya yaitu KD sama dengan R² dikali 100%. Kita masuk ke pertama dengan cara pertama, yaitu korelasi persen product moment atau PPM. Korelasi persen atau sering disebut korelasi product moment atau KPM merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Korelasi product moment merupakan salah satu bentuk statistik parametris karena menguji data pada skala interval atau rasio. Rumus untuk menghitung nilai R yaitu adalah Rxy sama dengan N sigma Xy dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang dalam kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, atau
Setelah menggunakan format tabel penolong, maka rumus yang dapat kita gunakan R sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Di mana R itu adalah koefisien korelasi, N itu jumlah data, sigma X adalah jumlah skor variabel X, dan sigma Y adalah jumlah skor variabel Y. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tabel R produk momen dengan DK itu sama dengan N dikurang 2. Contoh soal, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah SKS yang diambil dengan IPK mahasiswa. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Jumlah SKS 10, IPK yang dapat 3. Jumlah SKS 10, IPK-nya 2,5. Jumlah SKS 15, IPK-nya 2. Jumlah SKS 10, IPK-nya itu 1,5. Dan jumlah SKS 5, IPK-nya adalah 1. Berdasarkan kasus tersebut, berapa besar hubungan korelasi antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh? Yang kedua, berapa besar sumbangan variabel jumlah SKS terhadap IPK yang diperoleh? Dan yang ketiga, dengan alfa sebesar 5%, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Jawab, kita merumuskan hipotesis dulu. Dengan H0 itu tidak dapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK. HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dan IPK. Dengan H0 itu R sama dengan 0 dan HA itu R tidak sama dengan 0. Ditanyakan berapa besar hubungan antara SKS dengan IPK yang diperoleh. Maka di sini kita memasukkan ke dalam tabel tadi X itu adalah nilai dari SKS, sedangkan Y itu adalah nilai IPK-nya. Maka X ini adalah X dikali Y. 10 dikali 3, 30. Nah, X kuadratnya itu kita dapat dari nilai X yang kita kuadratkan. 10 pangkat 2 yaitu adalah 100. Sedangkan Y kuadrat itu adalah nilai Y yang kita kuadratkan yaitu nilai 3. 3 pangkat 2 adalah 9. Maka begitulah seterusnya ke bawah. Nah, menghasilkan N-nya itu adalah 5 ya. Sigma X-nya adalah 50. Sigma Y adalah 10, sigma XY sama dengan 105, sigma X kuadrat adalah 550, dan sigma Y kuadrat adalah 22,5. Maka untuk menghitung koefisien korelasi, maka kita menggunakan rumus korelasi yaitu R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurang sigma Y kuadrat. Maka kita masukkan nilai yang tadi yang telah kita temukan sama dengan 5 dikali 105 sama dengan 50 dikali 100 per akar 5 dikali 550 dikurang 50 kuadrat dikali 5 kali 22,5 dikurang 10 kuadrat sama dengan 525 dikurang 500 per 2750 dikurang 25.000 dikali 112,5 dikurang 100 sama dengan 25 per akar 250 dikali 12,5 sama dengan 25 per akar 3125 sama dengan 0,447. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi itu sebesar 0,447. Karena nilainya positif, maka hubungan antara SKS dengan IPK jika dilihat dari tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan memiliki hubungan yang agak rendah. Yang kedua, ditanyakan berapa besar sumbangan variabel SKS terhadap IPK yang diperoleh. Kita untuk mencari sumbangan variabel, maka kita menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan R yaitu adalah tadi 0,447 pangkat 2 dikali 100% sama dengan 19,9%. Sedangkan untuk sisanya 80,1% itu ditentukan oleh variabel lain. Kaidah pengujian.
H0 diterima jika minus R tabel lebih kecil dari R hitung lebih kecil dari R positif R tabel. H0 ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel hingga harga R tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga R tabel dengan DK sama dengan N dikurang 2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dengan DK itu adalah 3 dan bila tarif kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka tabel sama dengan 0,878. Harga R hitung lebih kecil dari R tabel, yaitu 0,447 lebih kecil dari 0,878, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Atau dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK. Kita masuk dengan cara yang kedua, yaitu ada korelasi Spearman-Rank order. Korelasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal atau ranking. Nilai korelasi ini disimbolkan dengan dibaca RH0 karena digunakan pada data berskala ordinal. Untuk itu, sebelum dilakukan pengolahan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking. Korelasi Spearman. Langkah untuk menghitung korelasi Spearman yaitu yang pertama, kita buat urutan atau peringkat data masing-masing variabel dengan cara pertama, untuk masing-masing variabel urutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika ada beberapa data yang nilainya sama, maka dituliskan sebanyak beberapa data yang sama. Yang kedua, data terendah diberi rangkaian 1, lalu data berikutnya 2 dan seterusnya. Jika ada data yang nilainya sama, maka rumus rankingnya itu sama dengan posisi ranking ditambah beberapa banyak data yang sama. Lalu seluruh data tersebut diberi ranking yang sama. Rumus untuk menghitung nilai R pada korelasi Spearman yaitu R sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan tabel RH0 yaitu DK sama dengan N. Contoh soalnya, seorang manajer ingin mengetahui apakah ada korelasi antar motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan di perusahaannya. Berikut adalah data yang di samping. Kita boleh lihat ya, respondennya ada nilai 1 sampai dengan 10. Terus skor motivasinya itu adalah 9, skor performanya itu adalah 8. Di sini kita cukup untuk merankingkan saja data tersebut. Pertama, kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu yaitu H0 tidak dapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Sedangkan HA terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. H0 yaitu R sama dengan 0 dan HA R tidak sama dengan 0. Kaidah pengujiannya, H0 diterima jika R hitung lebih kecil sama dengan minus R tabel dan lebih besar sama dengan positif R tabel. H0 ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Yang pertama, ditanyakan berapa besar hubungan antara motivasi berprestasi dan kinerja karyawan. Peringkat untuk skor data motivasi berprestasi karyawan yaitu skornya ada 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Dan ranknya ada 1, 2, 3, 4, 5,5, 5,5, 7,5, 7,5, 9, dan 10. Peringkat untuk data skor kinerja karyawan itu ada skor 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Ranknya 1, 2, 3, 4,5, 4,5, 6, 8, 8, 8, 10. Nah, di sini itu X dan Y-nya itu kita sudah lihat tadi bahwa maka rank X-nya itu nilai X yang tadi pasangannya, sedangkan rank-nya itu adalah nilai pasangan dari nilai Y. Maka rank X itu dikurang rank Y itu, maka 10 dikurang 8 2. Nah, untuk D kuadrat itu nilai D yang di D rank X dikurang rank Y itu 2 dipangkat 2 kan. 2 pangkat 2 adalah 4. Begitupun dengan seterusnya. Maka
sigma D kuadrat itu sama dengan 7. Jadi rumusnya yaitu adalah R sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dikurang N kali N kuadrat dikurang 1. R sama dengan 1 dikurang N dikali sigma D kuadrat yaitu tadi 7 per 10 dikali 10 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0,96. Kaidah pengujian. H0 diterima jika R hitung lebih kecil sama dengan minus R tabel lebih besar sama dengan positif R tabel. H0 ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Harga R tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga R tabel dengan DK sama dengan N dan N itu adalah sama dengan 10. Jika tarif kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka R tabel itu sama dengan 0,648. Harga R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,96 lebih besar dari 0,648, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Atau dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan pada materi analisis korelasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.